Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya baik ya. Kesempatan ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Bagian pertama. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pewarisan sifat pada makhluk hidup, Ibu harap kalian mampu memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik, menjelaskan pewarisan sifat pada manusia, mengetahui istilah-istilah dalam pewarisan sifat, memahami hukum pewarisan sifat, dan menjelaskan contoh pewarisan sifat pada tumbuhan. Nah, anak-anak, marilah kita belajar. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Amati gambar di samping ini ya. Apakah ada perbedaan atau persamaan dari keempat orang tersebut? Atau amati anggota keluargamu. Setelah kamu mengamati, tentunya kalian melihat bahwa kamu dan anggota keluargamu memiliki banyak persamaan. Dan pasti juga ada perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut dengan gen. Setiap tubuh manusia itu mempunyai materi genetik. Jadi setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah melalui sel sperma dan ibu melalui sel telur. Pada tumbuhan juga, yaitu melalui alat perkembangbiakan. Materi genetik ada dua, yaitu DNA dan RNA. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi gambar ini adalah untaian molekul DNA yang terdapat pada suatu sel, yaitu sel kulit pada manusia. DNA terdapat di dalam sel. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari banyak sel. Antara lain sel telur, sel sperma, sel kulit, sel darah, dan sel-sel yang lain. Di dalam sel tersebut terdapat inti sel atau nukleus. Yang di dalam nukleus terdapat kromosom. Nah, pada kromosom terdapat benang kromatid. Dalam kromatid terdapat kromatin. Disinilah terdapat DNA yang terlilit pada protein histon. Struktur DNA dan RNA. Jadi di bawah ini adalah gambar struktur DNA. Yang pertama adalah struktur heliks, yang kedua adalah struktur kimia parsial DNA. Amati ya. Dari gambar yang kalian amati, ternyata asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA gula deoksiribosa dan pada RNA gula ribosa. Bagian terkecil dari nukleotida adalah nukleosida. Dan satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 basa nitrogen, yaitu adenin atau A, timin atau T, guanin atau G, sitosin atau S. Adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Jadi, seorang anak itu akan mewarisi sifat dari orang tuanya. Nah, ciri tersebut antara lain ada di bawah ini. Perhatikan dan baca ya. Di bawah ini adalah contoh-contoh yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi jika seorang laki-laki dengan rambut lurus menikah dengan seorang perempuan dengan rambut keriting, mereka memiliki 4 anak, 3 anak berambut lurus dan 1 anak berambut keriting. Nah, mengapa bisa seperti itu? Kemudian ada juga seorang petani menyilangkan bunga mawar warna merah dengan bunga mawar warna putih. Dari hasil persilangan tersebut bisa menghasilkan tanaman mawar berbunga merah. Kemudian ada juga yang berwarna putih. Bahkan ada juga berwarna merah muda. Nah, kalau hanya yang ada adalah tanaman mawar warna merah, kira-kira kemana mawar warna putihnya? Kemudian ada juga misalnya seorang peternak ayam mengawinkan ayam jantan berbulu hitam dengan ayam betina berbulu putih. Dan hasilnya 3 ayam berbulu abu-abu. Mengapa bisa demikian? Nah, untuk itu kalian perhatikan istilah-istilah di bawah ini ya. Yang pertama adalah P1 atau parental, jadi induk yang melakukan persilangan. Jika P2 maka induk kedua yang melakukan persilangan. Yang kedua ada istilah fenotip, yaitu sifat yang tampak dari luar, misalnya bentuk rambut, warna bunga, dan kita bisa melihat. Kemudian ada genotip, yaitu sifat yang tidak tampak dari luar. Kemudian ada dominan, resesif, homozigot dominan, homozigot resesif, dan heterozigot. Selanjutnya ada F1 atau filial pertama adalah keturunan pertama. Kemudian monohibrid atau persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda yang terdiri dari dominasi penuh, intermediate, dan test cross. Manusia mempunyai 23 kromosom. Untuk laki-laki terdiri dari 23 kromosom autosom dan 1 kromosom kelamin. Kemudian untuk perempuan juga terdiri dari 23 kromosom autosom dan 1 kromosom kelamin yaitu XX. Maka untuk sel kelamin laki-laki diberi lambang XY, kemudian untuk perempuan diberi lambang XX. Perhatikan di bawah ini. Jadi seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Jadi di sini terdapat 22 AAXY dan 22 AAXX. Kemudian dari laki-laki tersebut terdapat gen X dan gen Y. Sementara perempuan hanya mempunyai gen X. Jika laki-laki memberi gen X pada perempuan, maka yang lahir adalah bayi yang dengan jenis kelamin perempuan yaitu XX. Tapi kalau laki-laki memberi gen Y pada perempuan, maka jenis kelamin anak yang dilahirkan adalah XY atau jenis kelamin laki-laki. Hukum pewarisan sifat. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika. Jadi anak-anak, untuk belajar tentang pewarisan sifat, kita menggunakan tanaman. Kenapa tidak manusia? Jadi ingat, manusia memerlukan waktu yang lama. Untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan untuk berkembang biak. Maka dari itu, untuk pewarisan sifat kita menggunakan tumbuhan. Nah, ada seorang ahli dalam pewarisan sifat. Beliau adalah Gregor Mendel. Jadi orang yang pertama kali yang meneliti tentang penurunan sifat. Mendel menggunakan kacang kapri atau kacang kercis. Kenapa menggunakan kacang kapri? Jadi, alasannya yang pertama memiliki pasangan sifat yang kontras, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Jadi inilah alasannya mengapa kalau pewarisan sifat kita menggunakan tumbuhan.
Perhatikan gambar variasi pada tanaman kapri di bawah ini ya. Jadi inilah yang menjadi dasar kenapa kita menggunakan tanaman kacang kapri. Berikut ini adalah persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Yang pertama adalah dominan sifat. Contoh soal. Persilangan antara tanaman kacang ercis berbiji bulat dengan tanaman ercis berbiji kisut. Biji bulat bersifat dominan sehingga genotipnya B besar B besar. Dan biji kisut bersifat resisif sehingga genotipnya B kecil B kecil. Dari soal tersebut tentukan F1 atau keturunan pertama, F2 atau keturunan kedua, rasio genotip, dan rasio fenotip pada F2. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, amati dan perhatikan video berikut ini. Berikutnya adalah contoh persilangan antara kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Perhatikan ya contohnya. Perhatikan warna-warna bunga hasil persilangan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti melihat beberapa bunga yang mempunyai warna yang berbeda. Warna-warna tersebut merupakan contoh dari hasil persilangan akan menghasilkan tumbuhan baru yang sangat menarik. Tanaman buah juga dapat disilangkan. Misalnya, ada tanaman lemon disilangkan dengan tanaman tomat, maka akan menghasilkan tanaman baru yaitu
lemoto. Bahkan di Indonesia sendiri ada yang namanya nangkada, yaitu hasil persilangan antara cempedak dan buah nangka. Nah anak-anak, demikianlah materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi tolong dibaca, ada kesimpulan, kemudian ada soal. Di situ ada 2 soal pada lembar ke-21 dan lembar ke-22. Kerjakan ya soal-soal tersebut di kertas folio bergaris. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.